soal perubahan anggaran yang mungkin terjadi, tapi saya belum bisa bicarakan karena masih didiskusikan dengan DPR. Tapi itu baru anggaran Kemenq aja, bukan APBN keseluruhan. Yang Presiden tadi? Nah, itu yang juga Presiden anggaran Kemenq aja atau APBN keseluruhan? APBN keseluruhan. Masih didiskusikan. Nanti kalau saya ngomong duluan, nggak boleh salah katanya. Tapi masih didiskusikan. Sudah setuju. Bukan itu, jadi sistemnya bukan saya ngasih pinjam ke bank dan lain-lain. Ini seperti Anda naruh deposito di bank, kira-kira gitu kasarnya. Nanti penyalurnya terserah bank. Tapi kalau saya mau pakai ya saya ambil. Tapi nanti diupayakan nanti penyalurannya ke bukan dibelikan Sun lagi, atau satu lagi tidak, saya lupa, Sun, dan kita minta ke BI tidak diserap uangnya. Jadi uangnya betul-betul ada di sistem perekonomian sehingga ekonominya bisa jalan. Itu supaya bank lebih banyak menyalurin kredit ke masyarakat atau ke perusahaan dan industri. Tujuannya supaya bank punya duit banyak cash tiba-tiba dan dia nggak bisa naruh di tempat lain selain dikreditkan. Jadi kita memaksa market mekanisme berjalan. Ya, inflasi terjadi kalau pertumbuhannya di atas laju pertumbuhan potensial. Kita 6,5 atau lebih. Kita masih jauh dari inflasi. Jadi kalau saya injek stimulus ke perekonomian, harusnya kalau ekonominya masih di bawah di 5%, masih jauh dari inflasi. Itu yang disebut demand pull inflation, dan itu masih jauh dari situ kita. Sejak krisis kan kita nggak pernah tumbuh 6,5%. Jadi ruang kita untuk tumbuh lebih cepat terbuka lebar tanpa memancing inflasi. Pak, ini kan tadi ngobrol anggaran APBN secara keseluruhan, Pak. Ini kan banyak badan-badan menteri baru dibentuk juga, Pak. Kayak kemarin Badan Otorita Tangguh Laut, terus ada yang di bawah Pak Menteri juga itu. Bagaimana Pak melihatnya, Pak? Ini apakah butuh tambahan besar gitu, Pak, untuk? Enggak, saya pikir udah diakomodasi dalam anggaran yang sudah ada, tambahannya nggak terlalu besar. Tapi bukan itu yang jadi concern utama kita. Yang concern utama tadi adalah yang ditanya oleh Mbak itu, apakah ada dana tambahan ke daerah atau tidak? Kalau ada berapa? Itu yang sedang kita hitung. Wah, bocor ya dia? Belum tahu, masih kita diskusikan dengan DPR. Ya, hah? Nggak ada. Kita nggak akan pemotongan lagi. Kita akan cenderung menjalankan kebijakan fiskal yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Bisa dua-duanya, bisa itu, dan yang penting adalah penyerapan anggarannya lebih baik dan manajemen cash-nya lebih baik sehingga tidak mengganggu kondisi likuiditas sistem keuangan kita. Oke. Pak, satu lagi, Pak. Kemarin sempat ada usulan dari buruh, Pak, untuk... Jadi jatuh nih. Ada usulan dari buruh, Pak, untuk menaikkan Dari buruh. batas PTKP profit di reformasi pajak. Batas PTKP katanya sudah terlalu lama tidak naik dan sekarang sedangkan inflasi terus naik. Mungkin ada komentar soal ini nggak sih, Pak? Kami belum membicarakan masalah itu, tapi jelas kalau ada masukan ke tim kami tim saya di Kemenq mungkin sedang didiskusikan. Itu kan saya baru, belum semua laporan masuk ke saya. Nanti saya lihat seperti apa. Tapi akan ada dari situ. Belum tahu, nanti saya lihat. Oke. Arahan Presiden transfer daerah, ya sebaiknya kita akan diskusikan dengan parlemen dulu seperti apa jadinya. Itu jadinya. Terima kasih semuanya. Masih akan didiskusikan dengan parlemen, dengan DPR. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih, Pak. RAPBN 2026 kita utamakan pada 8 agenda prioritas. Pertama, kita harus terus wujudkan ketahanan pangan sebagai fondasi kemandirian bangsa. Kita harus mencapai swasembada pangan, terutama beras dan jagung. Harga-harga stabil, petani makmur, nelayan sejahtera, dan konsumen aman. Indonesia harus berdaulat dalam urusan pangan.
Untuk itu kita akan cetak sawah baru. Kita akan salurkan pupuk bersubsidi yang tepat sasaran. Kita akan dukung bibit-bibit unggul, alat mesin pertanian modern, dan pembiayaan murah. Juga kita menjamin harga pembelian pemerintah untuk gabah. Saudara-saudara sekalian, untuk lumbung pangan dan cadangan pangan, rupiah 53,3 triliun kita siapkan. Subsidi pupuk tahun 2026 kita alokasikan rupiah 46,9 triliun untuk 9,62 juta ton pupuk. Bulog kita perkuat sebagai penyangga stok pangan, pelindung petani, dan penjaga daya beli masyarakat. Hadirnya pemerintah sudah nyata dirasakan sejak awal 2025. Pemerintah memangkas 145 regulasi penyaluran pupuk yang rumit. 145 peraturan kita pangkas. Hasilnya produksi beras meningkat. Stok beras di gudang pemerintah berada di atas 4 juta ton. Harga stabil, petani semakin sejahtera. Ke depan akan kita lanjutkan cerita sukses ini. RAPBN 2026 akan alokasi 22,7 triliun rupiah untuk Bulog melakukan tugasnya. Secara keseluruhan rupiah 164,4 triliun akan kita alokasikan di tahun 2026 untuk penguatan ketahanan pangan nasional. Kedua, kita perkuat ketahanan energi untuk kedaulatan bangsa. Produksi minyak dan gas kita tingkatkan. Harga energi kita jaga. Dan transisi menuju energi bersih kita percepat. Subsidi energi harus adil, tepat sasaran. Bukan lagi dinikmati oleh mereka yang mampu. Energi baru terbarukan adalah masa depan. Kita harus genjot pembangunan pembangkit dari surya, dari hidro, dari panas bumi, dan dari bioenergi. Indonesia harus menjadi pelopor energi bersih dunia. Kita harus capai 100% pembangkitan listrik dari energi baru dan terbarukan dalam waktu 10 tahun atau lebih cepat. Saya yakin hal ini bisa dicapai. Dari target dunia 2060, kita bisa mencapainya jauh lebih cepat. Dan rakyat kita dari kota hingga desa harus menikmati energi yang terjangkau dan berkelanjutan. Berbagai dukungan APBN untuk penguatan ketahanan energi ditempuh melalui subsidi energi, insentif perpajakan, pengembangan EBT, serta penyediaan listrik desa. Secara keseluruhan di tahun 2006, dukungan fiskal pemerintah yaitu rupiah 402,4 triliun untuk ketahanan energi. Ketiga, kita bangun generasi unggul, anak-anak kita, melalui makan bergizi gratis. Generasi unggul lahir dari tubuh yang sehat, dengan gizi terpenuhi. Kita hilangkan stunting dalam waktu yang secepat-cepatnya. Program makan bergizi gratis telah dilaksanakan di seluruh provinsi dan terus dibangun agar menjangkau seluruh pelosok negeri. MBG kita targetkan mampu menjangkau 82,9 juta siswa, ibu hamil,
dan balita akan menerima manfaat asupan gizi optimal melalui satuan pelayanan pemenuhan gizi yang dibangun di seluruh pelosok negeri. Kedepan, program ini akan efektif memberi manfaat lebih luas dan optimal bagi masyarakat. MBG meningkatkan kualitas gizi anak-anak kita, kualitas SDM masa depan Indonesia, dan juga memberdayakan UMKM dan ekonomi lokal yang akan tumbuh semakin kuat.